Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Nurul. Di sini kita akan belajar tentang materi PPKN kelas 5 tema 1. Kita akan belajar tentang mengidentifikasi nilai-nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua hal yang akan kita pelajari, yaitu Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila, lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda. Lambang Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika yaitu bangsa Indonesia adalah satu, satuan yang utuh, yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, kepercayaan, bahasa, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pada tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Sedangkan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai hari kesaktian Pancasila. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapannya, yang pertama, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Yang ketiga, tidak boleh memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Nilai Pancasila yang kedua yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung yaitu setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban. B. Mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Nilai ketiga yaitu nilai persatuan Indonesia. Dalam hal ini yang dapat kita lakukan yaitu dengan A. Menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kemudian dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara. Serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai yang keempat yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapannya yaitu setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kemudian B. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Serta mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nilai Pancasila yang kelima yaitu nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, penerapannya yaitu dengan menghindarkan diri dari sifat pemborosan, bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain, serta bersikap adil terhadap sesama. Keragaman bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sangat beragam. Mereka
Mengapa kita bangga menjadi bangsa Indonesia? Alasannya, yang pertama, nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. Yang ketiga, letak geografis dan strategisnya. Yang keempat, besarnya jumlah penduduk. Yang kelima, beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. Dan yang terakhir, beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Contoh sikap patriotisme dan nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah aktif dalam pembangunan nasional. Hal ini dapat diwujudkan dengan seorang siswa belajar dengan baik dengan harapan kalau apa yang ia pelajari bisa bermanfaat untuk bangsanya. Yang kedua, masyarakat yang sadar akan fungsi pemilu sehingga menggunakan hak pilihnya dan mengikuti kegiatan pemilu dengan tertib agar didapatkan pemimpin yang kompeten. Yang ketiga, mahasiswa yang kritis dan tanggap memberi masukan kepada pemerintah terkait masalah yang sedang terjadi di dalam negeri termasuk penyalahgunaan wewenang. 2. Menjunjung tinggi hukum. Penerapannya yaitu dengan yang pertama, mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang kedua, membayar pajak tepat pada waktunya. Yang ketiga, melakukan pekerjaan yang tidak melanggar hukum. Dan menegur orang lain yang hendak mencuri. Sikap patriotisme dan nasionalisme yang ketiga yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Contoh penerapannya, yang pertama, Ketua RT mengadakan kegiatan kerja bakti di lingkungannya, dan kita sebagai warganya mengikuti kegiatan kerja bakti tersebut dengan baik. Yang kedua, pemerintah sudah menyiapkan tempat sampah di berbagai titik di lingkungan desa. Maka, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Sikap yang keempat yaitu menciptakan kerukunan umat beragama. Contoh penerapannya, pertama, memberikan izin kepada teman untuk tidak mengikuti belajar kelompok ketika ada kegiatan keagamaan. Kedua, tidak mengganggu orang lain yang sedang melakukan ibadah seperti berteriak di dekatnya. Dan yang terakhir, berteman dengan semua orang tanpa membedakan agama. Contoh sikap patriotisme dan nasionalisme selanjutnya yaitu yang kelima, menggunakan produk dalam negeri. Contoh penerapannya yaitu cinta tanah air. Dalam hal ini, anak-anak bisa menggunakan hasil produk dalam negeri sendiri. Sikap patriotisme yang keenam, melestarikan budaya. Salah satu dampak globalisasi adalah banyaknya budaya asing yang masuk ke Indonesia. Hal ini dapat mengancam punahnya budaya Indonesia sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, maka generasi penerus bangsa harus turut melestarikan budaya Indonesia sebagai wujud sikap patriotisme dan nasionalisme. Selanjutnya, sikap patriotisme dan nasionalisme yang ketujuh yaitu menjunjung cita-cita bangsa. Contoh sederhana yang dapat dilakukan yaitu belajar dengan rajin demi bangsa, menunjukkan sikap nasionalisme dan usaha kita untuk belajar dengan mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaga demi cinta kita kepada bangsa adalah perwujudan patriotisme kita. Sikap patriotisme yang terakhir yaitu memelihara nilai-nilai luhur. Contoh penerapannya, yang pertama, ikut serta kegiatan gotong royong di lingkungan, misalnya dalam membangun pos kampling.
Yang kedua, saling tolong-menolong ketika ada tetangga atau teman yang terkena musibah. Dan yang ketiga, yaitu menghargai pendapat orang lain di dalam musyawarah dan tidak memotong pembicaraan. Demikian adalah contoh sikap patriotisme dan nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai ketemu lagi di pertemuan materi selanjutnya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.